Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita merenungkan sabda Tuhan yang akan kita dasarkan dari 1 Samuel 7 ayatnya yang ke-12 demikian. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudara, kata Ebenezer adalah kata dalam bahasa Ibrani yang berarti batu penolong. Kata ini muncul dalam 1 Samuel 4 ayat 1 ketika bangsa Israel berperang melawan bangsa Filistin dan mereka berkemah di suatu tempat bernama Ebenezer. Dalam peperangan melawan Filistin, mereka mengalami kekalahan. Para tua-tua Israel berkesimpulan bahwa mereka kalah karena tabut Allah tidak ada bersama-sama dengan mereka. Dalam penghayatan mereka, tabut Allah adalah tanda kehadiran Allah. Di mana tabut Allah berada, disitulah Allah berada. Itulah sebabnya para tua-tua memerintahkan beberapa orang untuk mengambil tabut Allah di Silo. Anak-anak Imam Eli, yakni Hofni dan Pinehas, bertugas membawa tabut Allah itu. Namun tentara Filistin dengan tak terduga tiba-tiba menyerang mereka di Ebenezer. Kalahlah bangsa Israel. Hofni dan Pinehas mati, demikian pula ayahnya Imam Eli, jatuh dan meninggal dunia ketika mendengar kedua anaknya meninggal. Tabut Allah direbut oleh bangsa Filistin. Namun ketika tabut Tuhan dibawa masuk ke kuil Dagon, tampaklah patung Dagon yang mereka puja-puja terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan, seolah Dagon menyembah tabut Tuhan. Ketika orang-orang mengembalikan kepala patung Dagon pada tempatnya, tetapi keesokan harinya, kepala Dagon itu jatuh lagi ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kali ini kepala Dagon, kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Peristiwa itu membuat orang-orang Filistin menjadi bingung dan takut. Terlebih lagi, terjadi juga peristiwa-peristiwa aneh seperti rakyat orang-orang pada saat itu mengalami sakit yang aneh dengan benjolan-benjolan di sekujur tubuh mereka. Dalam Alkitab TP1 disebutkan penyakit itu bernama sakit borok yang menyerang penduduk Filistin. Banyak orang yang meninggal, sedangkan yang hidup mereka terkena sakit di sekujur tubuh mereka. Orang-orang Filistin ketakutan dan mereka mengembalikan tabut Tuhan kepada orang Israel. Bangsa Israel yang selama ini dijajah oleh Filistin kembali pulih. Dan pada masa pemulihan itulah Samuel mengambil sebuah batu dan ia mendirikannya di antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, yang artinya batu penolong. Kata Samuel, sampai di sini Tuhan menolong kita. Dengan diberi nama Ebenezer, Samuel memberikan makna baru pada nama tempat Ebenezer, di mana mereka dikalahkan 2 kali oleh bangsa Filistin. Kekalahan telah diubah menjadi kemenangan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, Tuhan adalah batu penolong kita. Jika saat ini di antara kita sedang mengalami kegundahan, mari kita ingat bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel, sehingga ia mengembalikan milik yang sangat berharga kepada bangsa Israel. Demikian pula kita, mari kita mengimani bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan kita. Ialah batu penolong kita. Mari kita mendirikan batu pertolongan itu di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, mari bersama kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami datang kepadamu mengucapkan syukur. Saat ini kami ingat akan pergumulan kehidupan kami. Kami yang sedang mengalami keputusasaan, kebimbangan, kiranya Engkau berkati dengan kekuatan dari Engkau, sehingga kami dapat lebih percaya diri menjalani kehidupan ini. Kami berdoa sebagai satu persekutuan, berdoa bagi panitia-panitia gerejawi, kiranya Engkau berkenan untuk menolong, memampukan, sehingga melalui pelayanan ini Bapa, Roh Kudus-Mu saja yang membantu kami untuk dapat mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab.
Kami juga berdoa bagi pemerintah negeri kami, untuk kabinet yang baru saja mengalami reshuffle. Kiranya Engkau berkenan untuk menolong, sehingga mereka sungguh-sungguh melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan roh yang takut akan Tuhan. Kiranya kehidupan negeri kami ini semakin sejahtera dan semakin baik di dalam rancangan-Mu. Ya Bapa, inilah seru dan doa kami. Dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.